وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده واهتدى بهديه واستنى بسنته وتمسك بها إلى يوم الميعاد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah taala ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya adalah pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat maghrib, azan ya Allah wa iyyakum. Insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini atas izin, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Hadits Al-Arba'in An-Nawawiyah, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai membacakan hadis yang ke-19, dan insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini tentu atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita akan membacakan hadis yang ke-20. Ya, hadis yang ke-20, jika engkau tidak malu berbuatlah sesukamu. Ya, jadi pada hadis yang ke-20 ini kita akan membahas hadis yang sebenarnya sangat pendek sekali. Ya, singkat, ya padat, jelas. Ya, dan sangat berbobot sekali. Dan kalau ini mau disyarah, ya mau dibahas, ya bisa bisa sampai berjilid-jilid. Dan inilah sebagaimana sering kita terangkan keutamaan Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW diberikan, ya salah satu keistimewaan Rasulullah SAW adalah beliau memiliki jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim yaitu beliau mengucapkan kata-kata yang sangat sedikit, ya kata-kata yang pendek, akan tetapi maknanya sangat luas, ya syarat dengan makna, dan banyak pelajaran yang bisa diambil dari sabda Rasulullah SAW tersebut. Baik, hadis ini datang dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, kita masuk
sahabat mulia Abu Mas'ud Al-Badri ya radhiyallahu taala anhu ya radhiyallahu taala. Baik, beliau Abu Mas'ud Al-Badri ya, Abu Mas'ud adalah kunyah. Ya, adalah kunyah. Dan kunyah itu sering kita terangkan dimulai biasanya dengan Abu atau Ummu. Ya. Jadi kunyahnya beliau itu adalah Abu Mas'ud. Ya, jadi bukan nama sebenarnya. Akan tetapi Abu Mas'ud ini adalah kunyah. Ya, baik. Dan ini masyhur. Ya, Abu Mas'ud Al-Badri ini masyhur di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, nama beliau adalah Uqbah bin Amr bin Tha'labah bin Usairah bin Usair Al-Ansari Al-Badri. Ya. Jadi nama beliau adalah Uqbah bin Amr bin Tha'labah bin Usairah bin Usair ya Al-Ansari Al-Badri. Ini nama lengkap beliau radhiyallahu taala anhu. Abu Mas'ud adalah kunyah, Al-Badri adalah laqab. Ya. Baik, saya mau tanya sama antum. Ya, kenapa ya Abu Mas'ud ya radhiyallahu taala anhu diberikan ya laqab Al-Ansari? Ada yang tahu nggak? Yang tahu katakan. Nah, silakan. Nah, karena beliau adalah orang Madinah, beliau dari kaum Ansar, maka diberikan gelar Al-Ansari. Ya, diberikan gelar Al-Ansari. Nah, barakallahu. Baik, ya barakallahu fikum. Kaum Ansar, ya, kaum Ansar itu terbagi-bagi. Ya, kaum Ansar itu terbagi-bagi. Ada yang bisa sebutkan nggak bagiannya kaum Ansar itu? Nah, suku ini, kemudian suku ini, ada yang tahu nggak? Nah, suku Hazraj sama suku Aus. Nah, barakallahu fikum. Ya, silakan Pak. Jadi kitab-kitab ini dititipkan dari salah seorang muslim ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau, harta beliau, ya, dan keluarga beliau. Ya, jadi ini kitab-kitab ini bukan dari saya, ya, tapi ini dititipkan dari salah seorang saudara kita, ya, muslim ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada beliau, keluarga beliau, dan harta beliau. Ya, baik, kita lanjutkan. Ya, jadi beliau ini, ya, karena Al-Ansari, ya, Al-Ansari, maka beliau dari kaum beliau dari suku Ansar, ya, dari kaum Ansar. Ya, ada yang tahu nggak? Beliau ini dari suku mana? Suku Hazraj apa suku Aus? Ada yang tahu nggak? Beliau dari suku Hazraj atau Aus? Ada yang tahu? Ya, kalau nggak ada nanti aja. Ya, baik. Beliau dari suku Al-Harith. Karena begini, ya, Ansar itu kan terbagi dua ya. Ya, ada Hazraj, kemudian ada Aus. Nah, sebelum Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, ya, ini kedua suku ini suku besar di Madinah. Di Madinah juga ada orang Yahudi, ada kaum Yahudi. Nah, suku Hazraj dan Aus sebelum Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, ya, atau tepatnya sebelum Islam datang. Ini Aus dan Khazraj ini sering terjadi pertumpahan darah, permusuhan di antara mereka. Bahkan para ahli sejarah mengatakan suku Hazraj dan Aus itu sudah berperang selama 120 tahun. Ya, makanya orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah ketika mengetahui bahwa Rasulullah SAW masuk ya ke kota Madinah meminta perlindungan di sana dan bertempat tinggal di sana, mereka tuh dagdikduk, ya. Galau orang-orang kafir Quraisy. Karena kenapa? Mereka tahu persis bahwa suku Aus dan Hazraj ini adalah dua suku besar yang sudah bermalang melintang dalam peperangan. Artinya mereka itu sudah pengalaman dalam peperangan. Ini yang orang-orang kafir Quraisy takutkan. Ya, jadi Ansar itu terbagi dua. Ya, nantinya ada Hazraj, kemudian ada Aus. Ya, nah kemudian Hazraj dan Aus ini masing-masing nanti ada suku-sukunya lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu, beliau dari suku Hazraj. Ya, kemudian beliau dari suku Bani Al-Harith. Ya, dari ada suku-sukunya lagi.
Ya, jadi Al-Ansar, kemudian Khazraj atau Aus, kemudian beliau ini dari Bani Al-Harith, kemudian Khazraj beliau, kemudian dibawanya ke bawah lagi itu beliau dari Bani Harith, Al-Harith, Bani Al-Harith. Itu Abu Mas'ud Al-Badri ya radhiyallahu taala anhu. Ya, taib. Beliau dari min Bani Al-Harith bin Al-Khazraj, ya. Jadi dari Al-Harith bin Al-Khazraj. Wa huwa masyhurun bi kunyatihi, dan beliau itu masyhur ya terkenal dengan kunyanya Abu Mas'ud Al-Badri. Wa yu'rafu bi Abi Mas'udin, dan beliau dikenal dengan Abu Mas'ud. Ya, kunyanya Abu Mas'ud. Taib. Qala syahida Badran ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama sejarah yang mengatakan bahwa Abu Mas'ud Al-Badri, makanya diberikan nama Al-Badri. Ada ulama sejarah yang mengatakan bahwa beliau itu syahida Badran ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah mengikuti perang Badar ya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada yang mengatakan Al-Badri. Akan tetapi ya pendapat ini lemah ya, dan ini bukan pendapatnya mayoritas para ulama sejarah. Ya, ini bukan pendapat mayoritas ulama ya. Nah, beliau ini Al-Badri nanti kita jelaskan. Ya, sebelumnya laqab Al-Badri ini adalah merupakan gelar yang sangat bergensi. Ya, Al-Badri artinya veteran Badar, artinya ex Badar, artinya sahabat yang pernah ikut dalam perang Badar. Itu kalau sahabat pernah ikut dalam perang Badar, itu sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dijamin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ittala Allah, barangkali Allah Subhanahu wa taala ittala ala ahli Badrin. Barangkali Allah Subhanahu wa taala melihat, menengok kepada ahlu Badar, veteran Badar, ex Badar. Wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kada ghafartu lakum. Sesungguhnya isna'u atau if'alu ma syi'tum. Kerjakanlah atau lakukanlah apa yang kalian mau lakukan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku kada ghafartu lakum. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini ahlul Badar. Ini veteran Badar, ini ex Badar, Al-Badri, ya. Jadi gelar Al-Badri ini adalah merupakan gelar yang sangat bergensi di di sisi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Saya mau tanya sama antum, ini perang Badar terjadi pada tahun keberapa ini? Tahun keberapa? Angkat tangan. Kedua. Nah, silakan sini. Ya. Antum dapat buku ada apa dengan riba, Masya Allah. Ini kalau antum tamatkan ini Masya Allah ini. Barakallahu fikum. Taib, ada berapa jumlahnya pada perang Badar itu? Kaum muslimin pada saat itu sekitar berapa jumlahnya? 6 antum? Iya antum. Berapa? 6 ya, ada yang mengatakan 313, yang penting 300-an lah ya. 6, barakallahu fikum. Taib, jumlahnya orang kafir berapa? Kok kita jadi belajar sejarah tapi gak apa-apa. Berapa? Angkat tangan Pak. Berapa? 10.000. Jangan, yang ini jangan angkat tangan, ini batal pertanyaannya, nanti aja. Ya, yang nanti ini batal, udah bocor masalahnya. Nanti aja, kita lanjutkan dulu, ya. Taib, jadi Badar ini adalah Al-Badriun, atau kalau banyak Al-Badriun, kalau satu Al-Badri, ya. Ini gelar yang bergensi, ya. Jadi sudah dijamin dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ada pernah salah seorang sahabat, ya, di Madinah menjelang Fathu Makkah. Itu ada salah seorang sahabat yang Badri, ex Badar, ya, yang membocorkan rahasia, mengirim surat ke Mekah kalau Rasulullah mau masuk ke kota Mekah, mau ekspansi ke kota Mekah, mau Fathu Mekah gitu, ya, mau merebut kota Mekah gitu, mau masuki kota Mekah. Ya, pada saat itu dibocorkan oleh sahabat tersebut, ya. Abu Balta kalau tidak salah namanya, Anda lupa namanya. Beliau adalah salah seorang Badri. Ya, Rasulullah tahu ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh dikejar, ya, yang membawa surat tersebut disuruh dikejar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang mengejar, ya, dan ternyata yang membawa adalah seorang wanita. Ya, surat tersebut mau dibawa ke Madinah. Ya, yang menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memasuki kota Madinah bersama dengan sahabatnya, merebut kota Makkah. Ya. Nah, maka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya setelah mendapatkan surat itu beliau mengatakan apa ini gitu. Ya, kemudian beliau memberikan alasan bahwa ya Rasulullah, saya itu keluarga saya
ya bukan siapa-siapa di kota Makkah. Saya punya keluarga di kota Makkah dan tidak ada yang melindungi mereka. Saya berharap dengan saya mengirim surat ini mereka mau melindungi keluarga saya. Umar radhiyallahu taala anhu, ya, Umar radhiyallahu taala anhu begitu mengetahui, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, da'ani adribuku unuka hadzal munafik." Rasulullah, biarkan saya menebas leher munafik ini. Ini kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mahlan ya Umar, tenang wahai Umar. Kamu enggak tahu ini ahli Badar, ini ex Badar, ini veteran Badar." Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La Allah ittala'a ala ahli Badrin." Barangkali Allah melihat menengok kepada ex Badar, veteran Badar. Lalu kemudian Allah berfirman, "I'malu atau isna'u ma syi'tum." Kerjakanlah apa yang kalian kehendaki, inni qad ghafartu lakum, karena sesungguhnya aku, kata Allah, telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ya, jadi Masya Allah, ini gelar yang paling bergengsi. Nah, kita kembali Abu Mas'ud Al-Badri. Ada ulama yang mengatakan bahwa termasuk diantaranya yang berpendapat seperti ini adalah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau. Ya, beliau juga menjelaskan kalau Abu Mas'ud adalah Al-Badri, ya, salah seorang ex-Badar. Ya, wa yuqalu, ada yang mengatakan syahida al-Aqabah. Beliau ikut menyaksikan atau ikut di perang Aqabah. Walam yashhad badran. Dan ada yang mengatakan, ulama mengatakan, dan ini mayoritas jumhur pendapat para ulama sirah, bahwa beliau lam yashhad badran. Beliau itu tidak ikut pada perang Badar, ya. Wa inna ma qila lahu al-Badri, akan tetapi beliau disebut sebagai Al-Badri, Abu Mas'ud Al-Badri, dan ini masyhur panggilannya. Beliau disebutkan Al-Badri itu karena li'annahu min ma'i Badr. Sakana li'annahu min ma'i Badr. Karena beliau tinggal menetap di mana, di Badar. Ya, ada mata air di situ namanya di Badar itu, beliau tinggal di situ. Akhirnya dinisbatkanlah, ya, namanya kepada Badar. Jadi Al-Badri. Ya, jadi beliau tinggal di Badar, ya. Seperti misalnya ulama-ulama kita, ya, seperti misalnya Al-Imam An-Nawawi, pengarang kitab ini, ya. Rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Beliau kan Nawawi itu, ya, nisbat kepada tempat namanya Nawa, satu tempat di Damaskus, ya, satu daerah di Damaskus namanya Nawa, maka beliau disebut sebagai An-Nawawi, ya. Dan banyak ulama-ulama yang lainnya, seperti juga Imam Bukhari, ya. Bukhari rahimahullahu taala, ya, beliau dari daerah Bukhara gitu, maka disebutkanlah kepada daerahnya itu Al-Bukhari, ya. Demikian dengan Abu Mas'ud, ya, Al-Badri radhiyallahu taala anhu. Taib, sakana al-Kufah. Beliau itu tinggal di Kufah, ya. Beliau tinggal di Kufah. Kufah itu daerah mana? Angkat tangan. Antum udah jawab tadi belum? Belum, ya. Daerah mana? Taib, sebutkan 3 kota terkenal di Irak. Ini kan satu udah Kufah, terus 2 lagi. Kufah, terus Kufah. Ayo, siapa yang tahu? Udah antum nggak apa-apa. Ada yang tahu nggak? 2 lagi. Kufah 1, 2 lagi. Hah? Lah, dia bukan Irak, negeri Syam, ya, negeri Syam sendiri. Hah? Kufah, Baghdad, terus satu lagi apa? Kurdi suku, bukan di Irak gitu. Siapa lagi? Satu lagi? Ya? Enggak, bukan. Ya. Jadi Kufah, kemudian Baghdad, kemudian apa lagi satu? Siapa yang jawab dan? Basra. Bingung Anda. Ya udah nanti, ya. Insyaallah. Taib. Jadi ini Kufah adalah salah satu kota di Irak. Ini yang terkenal, ya. Dan kota-kota ini, ya, ini dibangun di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, dibangun di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi Basra, Kufah, kemudian Basra, Kufah dan Baghdad itu dibangun di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Taib. Sakan al-Kufah. Beliau tinggal di Kufah. Ya, wabatana biha daran, dan beliau membuat rumah tempat tinggal di sana di Kufah. Syahidal Aqabah wa Uhudan wa ma ba'daha. Kata para ahli sejarah, beliau ikut pada perang Aqabah, perjanjian Aqabah, wa Uhudan, dan beliau juga ikut pada perang Uhud, wa ma ba'daha, dan kejadian-kejadian setelah itu, peperangan setelah itu. Wa kana min ashabi aliin. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu adalah terkenal sahabatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Fastahlafahu 'alaiha
lamma sara ila Siffin wa tufiya fiha. Dan ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu hendak berangkat ke negeri Syam membawa 100.000 pasukan untuk memerangi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu agar Muawiyah radhiyallahu taala anhu berbaiat kepada beliau, maka beliau memberikan tugas amanah kepada Abu Mas'ud Al-Badri untuk menjadi gubernur di Kufah pada saat itu. Karena Ali pada saat itu ada di kota Kufah, ya, dan berjalan menuju ke negeri Syam dengan membawa pasukannya. Dan nanti ketemulah dengan pasukannya Abu Sufyan bin Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, bertemulah di Siffin, ya, di tepi barat sungai Efrat, ya. Taib. Kemudian ya beliau meninggal di sana, ya, meninggal di Kufah. Kemudian beliau meriwayatkan lahu mi'atu haditsin wa haditsan. Beliau meriwayatkan sekitar 102 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata Abu Mas'ud sana arba'in. Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu meninggal pada tahun ke-40 Hijriah. Waqila, ya, dan ada yang mengatakan ihda awis nataini wa arba'in. Ada yang mengatakan tahun 41 Hijriah, ada yang mengatakan tahun 42 Hijriah, ya. Radhiyallahu taala anhu wa radu'an. Baik, kemudian kita lihat manzilatul hadis, ya. Kita lihat manzilatul hadis, kedudukannya hadis ini. Taib, hadzal hadis haditsun azim. Jadi hadis ini, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, apabila engkau ya tidak malu maka berbuatlah sesukamu, ya, berbuatlah sekehendakmu. Hadis ini kata para ulama adalah haditsun azim, adalah hadis yang sangat agung, sangat mulia. Alaihi madarul Islam, ya, di atas hadis inilah poros Islam, ya, wa usulul akhlak. Dan hadis ini adalah merupakan usul, ya, salah satu usulnya, salah satu pokoknya akhlak, ya. Karena orang kalau memiliki sifat malu, rasa malu, maka insya Allah akhlaknya bagus, ya. Akan tetapi kalau misalnya orang sudah tidak memiliki lagi rasa malu, maka pasti akhlaknya hancur, ya kan, seperti itu. Nah, makanya kata para ulama, ya, hadis ini adalah usul min usulil akhlak, ya, merupakan salah satu pokoknya, asalnya akhlak ini, ya, biqaulin fasihin biqaulin fasihin, dengan berkata, hadis ini adalah merupakan perkataan yang sangat fasih, ya, wajiz, ya, kata-katanya singkat akan tetapi sangat mudah untuk difahami. Yu'addu min jawami'i kalimihi alaihi salatu wassalam. Ya, hadis ini adalah merupakan, ya, terhitung daripada jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim, ya, termasuk di antara jawami'ul kalimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, qala Ibnul Attar rahimahullahu taala. Berkata Ibnu Attar rahimahullahu taala, hadzal hadis aslun kabirun, ya, liman ta'ammala maknahu. Hadis ini adalah merupakan pokok yang sangat besar, ya, pokok atau dasar pondasi yang sangat besar, liman ta'ammala maknahu, bagi siapa yang mau merenungi maknanya, ya, wa tadabbarahu wa amila bihi, kemudian bagi siapa yang mau mentadabburinya, kemudian bagi siapa yang mau mengamalkan hadis ini. Jadi hadis ini, ya, adalah merupakan aslun kabir, ya, pondasi pokok yang sangat agung, ya. Kalau hadis ini kita mau tadabburi, kita mau fahami maknanya, ya, kemudian kita mau amalkan hadis ini, maka insya Allah kita akan memiliki akhlak yang sangat mulia, ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang benci terhadap orang yang memiliki rasa malu. Akan tetapi pasti kebanyakan orang membenci orang-orang yang tidak memiliki rasa malu, ya. Inilah kata para ulama bahwa barang siapa yang mau mentadabburi, ya, yang mau merenungi kemudian mau mengamalkan hadis ini, ya, maka dia mempunyai akhlak yang sangat mulia. Taib, wa huwa min kalami an-nubuwatil ula. Dan hadis ini adalah merupakan, ya, perkataan, ya, para nabi terdahulu. Jadi ternyata sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sudah diucapkan, ya, sudah disabdakan, sudah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Jadi semua rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata sudah mengucapkan perkataan ini. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak malu maka berbuatlah sesuka hatimu. Ternyata hadis ini, pernyataan ini, perkataan mulia ini tidak hanya diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata juga sudah mengucapkan hadis ini, ya.
Taib minal hikamil mutaqaddimah adalah merupakan hikmah yang terdahulu ala alsinatil anbiya'il mutaqaddimin, ya, diucapkan melalui lisan-lisan para nabi-nabi yang terdahulu. Wa huwa yajma'u khairan katsira, dan perkataan ini, hadis ini mengumpulkan kebaikan yang sangat banyak, ya. Taib, ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula." Sungguh di antara perkara yang diketahui oleh manusia dari perkataan kenabian terdahulu, ya. Jadi ini maknanya yang tadi yang saya sebutkan, bahwa ya ternyata hadis ini sudah diucapkan oleh nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah menyampaikan kepada umatnya, ya. Mereka sudah mengucapkan hadis ini sebelum diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, kata Rasulullah sallam, "Idza lam tastahi," apabila engkau tidak malu, fasna ma syi'ta, maka kerjakanlah apa yang engkau kehendaki, ya. Taib, malu di zaman kita sekarang ini, ya, sungguh kita ini semua sangat butuh kepada rasa malu. Apalagi di zaman kita sekarang ini, di zaman internet, di zaman yang serba terbuka ini, ya. Bayangkan ikhwah sekalian, ya, orang sekarang banyak yang sudah putus urat malunya, ya. Bayangkan ada wanita muslimah yang memakai hijab, ya, wallahul musta'an. Bahkan ada yang memakai niqab, ada yang memakai cadar, tiktokan, ya, joget-joget di depan kamera. Bahkan sampai ditonton ratusan sampai jutaan orang. Jadi masya Allah, ya. Jadi rasa malu itu sudah hilang, ya. Jadi tidak ada lagi rasa malu. Ketika orang, ya, orang malu membaca Al-Quran di halte misalnya, ya. Orang malu membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala di bus-bus, di pesawat, atau di kendaraan-kendaraan umum, atau di tempat-tempat umum. Akan tetapi orang tidak malu melakukan maksiat di depan umum. Ya, bahkan kadang-kadang orang yang melakukan maksiat di depan umum itu dianggap keren. Ya, sementara orang yang melakukan ketaatan di depan umum itu biasanya disebut sebagai apa? Disebut sebagai ketinggalan zaman, disebut sebagai kadrun dan lain sebagainya. Ya. Bahkan ada usaha dari musuh-musuh Islam yang bagaimana caranya agar supaya kita malu menampakkan syiar Islam. Ya, maka ketika misalnya orang sudah mulai melek bahasa Arab gitu ya, misalnya contoh. Orang sudah mulai melek berbahasa Arab, orang di mana-mana sudah memakai bahasa Arab. Akhirnya mereka memunculkan pernyataan-pernyataan bagaimana caranya dengan pernyataan tersebut umat Islam malu untuk berbahasa Arab. Bahkan bagaimana caranya umat Islam takut untuk berbahasa Arab. Ya, karena dicurigai inilah apalah dan segala macamnya. Malu kan akhirnya disebut kadrun lah, apalah dan segala macamnya. Ya, ini usaha mereka untuk membuat umat Islam malu melaksanakan syariatnya. Ya. Sementara orang yang melakukan kemaksiatan di depan umum, di depan publik, ya, di media-media, apalagi di media-media sosial, itu dipuja-puja, dipuji-puji oleh mereka. Ya, bahkan banyak di antara generasi kita, ya, yang tidak malu-malu mengikuti idola-idolanya yang notabene mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Ya, kita sekarang ini sangat butuh terhadap rasa malu. Kita, apalagi generasi-generasi kita, sangat butuh terhadap rasa malu. Karena kenapa? Rasulullah SAW sudah mengatakan, kalau kamu, ya, kalau kamu tidak mempunyai rasa malu, maka lakukan apa yang kalian kehendaki. Ya. Dan ternyata malu ini adalah merupakan salah satu sifat atau karakter orang-orang yang beriman. Taib, kalau kita lihat hadis-hadis Rasulullah SAW dan perkataan para sahabat, perkataan para ulama, ya, dan hadis-hadis Rasulullah SAW banyak sekali yang membicarakan tentang rasa malu. Di antaranya, ya, sebagaimana dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli dinin khuluqa." Ya, sesungguhnya setiap agama itu ada, ya, khuluqa, ada akhlaknya. Ya, wa khuluqul Islam al-haya, dan ternyata kata Rasulullah sallallahu, akhlaknya, ya, agama kita ini, agama Islam ini adalah apa? Al-haya, adalah malu. Ya. Maka, ya, bisa dipastikan orang-orang yang sudah kehilangan rasa malu, orang-orang yang tidak mempunyai rasa malu, maka dia pasti akan kehilangan agamanya. Ya, ini otomatis. Ya, karena kenapa?
ya agama kita ini, hiasan agama kita ini adalah rasa malu. Maka otomatis ketika ada seorang muslim yang sudah tidak berhias dengan rasa malu lagi, maka tentu agamanya akan hilang. Ya, taib. Kemudian ya, Bapak dan Ibu sekalian sidang jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al haya'u syu'batun min syu'abil iman. Ya, sesungguhnya malu itu adalah merupakan salah satu pokok, salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Ya, jadi keimanan itu bercabang-cabang. Ya, sebagaimana diterangkan dalam hadis. Ya, keimanan itu bercabang-cabang dan di antara cabangnya iman itu adalah apa? Rasa malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya dalam As-Sahihain. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah." Ya, syu'bah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan itu mempunyai 70 atau 70 cabang. Ya, jadi banyak ya cabang daripada keimanan kita ini. Fa afdaluha, maka yang paling afdal adalah qaulu la ilaha illallah. Ya, ini cabang yang paling utama, cabang yang paling mulia dalam keimanan kita yang paling agung, yaitu perkataan apa? La ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha, dan yang paling rendah, ya, yang paling rendah kata Rasulullah SAW, imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Ya, ini cabang keimanan yang paling rendah. Ya, jadi kalau misalnya ada gangguan di jalan, gampang kalau untuk mendeteksi iman kita ini lemah apa enggak, gampang. Lihat aja, kalau ada gangguan di jalan dalam bentuk apapun itu, ya, dalam bentuk fisik ataupun gangguan misalnya, fisik ataupun bau misalnya, maka pastikan kalau kita tidak ada perhatian, maka keimanan kita diragukan. Ya, karena kenapa? Ya, wa adnaha, yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Ini keimanan yang paling rendah. Nah, maka bagaimana lagi kalau kita biang ya, kita biang gangguan di jalan, kita yang memasang gangguan di jalan. Ya, kalau yang terendah cabang iman yang terendah saja menghilangkan gangguan dari jalan, maka kira-kira bagaimana kalau kita jadi biangnya gangguan di jalan, atau kita yang bikin gangguan di jalan? Ya, banyak nggak orang yang suka bikin gangguan di jalan? Banyak. Saya pernah lihat, pernah ngalamin sendiri, itu sampai macet berjam-jam. Ternyata ada kelompok-kelompok tertentu yang menutup jalan, sehingga semua harus dibuang kemana-mana. Yang biasanya kita sampai rumah setengah jam bisa 3 jam. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ya, jangan sampai ya kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Karena kenapa? Ya, cabang iman yang terendah itu adalah menghilangkan gangguan di jalan. Ya, maka bagaimana lagi ketika kita yang memasang gangguan di jalan? Jangan sampai ini terjadi. Terus kata Rasulullah SAW, wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, malu itu adalah merupakan salah satu cabang keimanan. Ya, jadi adalah merupakan salah satu cabang keimanan. Taib. Kemudian al haya'u kulluhu khair. Ya, wala ya'ti illa bi khair. Keimanan itu adalah merupakan, ya, al haya, semuanya itu adalah merupakan kebaikan. Ya, jadi kalau orang memiliki sifat malu, maka yakinlah bahwa pada dirinya ada kebaikan. Wala ya'ti illa bi khair. Dan malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, jadi kalau ada orang yang malu, maka pasti yang dia datangkan itu adalah kebaikan. Fafis sahihain, ya, dalam sahihain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al haya'u la ya'ti illa bi khairin. Ya, malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, jadi ini modal besar ya. Kalau ada orang yang memiliki sifat malu, maka ini adalah modal besar baginya. Ya, adalah modal besar baginya. Karena kenapa? Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, al haya'u khairun kulluhu. Ya, al haya, malu itu khairun kulluhu, adalah merupakan kebaikan seluruhnya. Ya, beliau mengatakan atau Rasulullah SAW bersabda, al haya'u kulluhu khair. Ya, malu itu semuanya adalah merupakan kebaikan. Taib, wa akhraja ad-Daraqutni wal Baihaqi, dan Imam ad-Daraqutni begitu pula al-Baihaqi ya meriwayatkan, ya, an Qurrata bin Iyas radhiyallahu anhu,
dari Qurra bin Iyas radhiyallahu taala anhu qala. Beliau mengatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzukira indahu al-haya. Maka disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tentang permasalahan malu, ya rasa malu. Faqalu, maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minad din?" Apakah malu itu, rasa malu, sifat malu itu adalah merupakan bagian dari agama kita ini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bal huwa ad-dinu kulluhu." Bahkan ya bukan sebagian lagi, akan tetapi malu itu, rasa malu itu adalah agama seluruhnya. Ya, jadi Masya Allah. Makanya benar sekali ya, ketika ada orang yang sudah hilang rasa malunya, seorang muslim ya yang sudah hilang rasa malunya, maka bisa dikatakan bahwa telah hilang keimanannya. Ya, telah hilang keimanannya karena kenapa? Karena rasa malu itu adalah merupakan agama kita seluruhnya. Ya, maka hati-hati. Kita lihat sekarang ya, banyak orang yang tidak malu-malu lagi, joget-joget di depan kamera gitu ya. Ya, kalau bukan muslim sih masih mending ya, karena memang mereka tidak paham hadis ini. Akan tetapi banyak dari kaum muslimin, bahkan wa na'udzubillahi min dzalik, ada yang pakai hijab, ada yang sampai pakai cadar gitu ya, sampai ya joget-joget di depan kamera dan disaksikan oleh ribuan, ratusan, bahkan jutaan orang. Ya, dia nggak sadar ya bahwa setiap mata yang melihat dia, ya dosa yang dia lakukan itu, maka dosanya orang-orang, jutaan orang yang melihatnya tersebut juga mengalir kepada dia tanpa mengurangi dosa orang yang melihat kepada dia tersebut. Jadi wa na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi saya menasihatkan kepada diri saya pribadi, kepada antum semua, terutama kita yang punya anak-anak, dijagalah ya. Jangan sampai anak-anak kita itu hilang rasa malunya. Ya, jangan sampai anak-anak kita itu hilang rasa malunya. Taib, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Man qalla haya'uhu," barang siapa yang rasa malunya itu sedikit, ya, berkurang sedikit rasa, qalla haya'uhu, sedikit rasa malunya, qalla wara'uhu, maka waraknya juga berkurang. Saya mau tanya sama antum, apa artinya wara' itu? Yang tahu angkat tangan. Ya, jangan jawab kalau nggak tahu. Jangan angkat tangan kalau nggak tahu. 6. Wara' apa? Bersikap hati-hati dalam beragama. Kurang tepat ya, tapi nanti anak kasih hadiah antum. Ya, tadi ada berapa orang yang jawab? Ada berapa orang tadi yang jawab? Antum ya? Yang pertama itu sama siapa tadi? Berdua ya? Ya, taib. Ya, ini antum ambil dulu. Taib, wara itu, ya, wara itu adalah ya meninggalkan perkara, ya, meninggalkan perkara yang perkara tersebut bisa membahayakan akhirat kita. Itu namanya wara. Ya, jadi meninggalkan perkara yang mana perkara tersebut bisa mengancam, membahayakan akhirat kita. Itu namanya wara. Ya, zuhud. Ya, ada yang tahu nggak zuhud? Zuhud, angkat tangan ya, jangan jawab kalau angkat tangan dulu. Antum tahu? Apa? Kurang kenceng, maaf. Anak nggak dengar. Apa? Sebentar. Ya? Rendah hati? Enggak, bukan rendah hati. Nah, antum tahu? Meninggalkan sesuatu. Simpelnya begini. Ya, zuhud itu adalah ya meninggalkan perkara yang mubah karena tidak ada manfaatnya buat akhirat kita. Itu namanya zuhud. Ya, itu namanya zuhud. Ya, jadi kita meninggalkan perkara mubah, ya, misalnya kita lagi ngapain boleh, dalam agama kita boleh. Akan tetapi kita tinggalkan. Karena kenapa? Karena ternyata perkara tersebut tidak ada manfaatnya buat apa? Buat akhirat kita. Itu namanya zuhud. Ya, itu namanya zuhud. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan setelah sholat isya ya. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Yang salah dan yang kurang itu dari saya pribadi, murni dari saya pribadi, dari syaitan. Dan dari lemahnya ilmu, yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, silakan azan.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي
Taib. Bismillah, wassalatu, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Taib, sebelum kita lanjutkan, ada di antara antum nggak yang hafal hadis yang dulu pernah kita pelajari? Hadis mana aja? Angkat tangan ya. Ini masalahnya hadiahnya ana mau kasih yang gede. Jadi hafal hadis ini. Ya. Kan ada 20 hadis tuh. 19 hadis lah yang udah lewat itu. Angkat tangan terus sini. Sini, di dekat sini. Biar anda dengar, antum sini, tal. 6. Hadis yang berapa antum mau hafal? Yang pertama. Ya? Yang pertama. Coba fadal. Barakallahu fiik. An Umar radhiyallahu anhu. 6. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah Illahi. wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa Hijratuhum. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Taib, masya Allah. Antum pilih di sini nih. Terserah antum mau yang mana. Ini ada yang gede-gede nih antum pilih. Ini ada fikih muyassar, ada biografi 60 ulama Ahlussunnah, ada sirah nabawi. Antum pilih mana maunya. Biografi utama. Ya, fadal. Barakallahu fikum. Insyaallah. Jazakumullah khair. Dibaca ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Hadis pertama hafal. Ana aja udah lupa. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Taib. Satu lagi hadis pertama itu yang panjang loh diambil sama dia. Banyak yang pendek-pendek, tapi angkat tangan ya. Ayo, siapa? Ayo, kan banyak itu yang pendek-pendek tuh. Ayo, nggak ada ya, berarti yang lain nanti. Taib, ada yang bisa sebutkan nggak namanya Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu taala anhu, perawi yang tadi kita sebutkan. Ya, baca buku nggak apa-apa, tapi ke sini. Baca nggak apa-apa. Ya kalau baca berarti antum tadi nyatet gitu kan gitu. Dan itu anak mau kasih hadiah. Ya, tapi antum bacakan. Ada nggak yang tahu? Siapa yang lengkap? Utbah bin Amr. Terus siapa lagi? Barakallahu fikum ini udah buat antum. Barakallahu fikum. Taib, kita lanjutkan dulu ya. Taib, jadi berkata Umar radhiyallahu taala anhu, ya, man qalla hayauhu, siapa yang kurang rasa malunya, qalla wara'uhu, maka wara'nya juga berkurang. Wa man qalla wara'uhu, siapa yang berkurang wara'nya, mata qalbuhu, maka hatinya mati, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan melihat bagaimana malunya para salaful ummah. Ya, bagaimana malunya Rasulullah SAW, bagaimana malunya sahabat ya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kita akan lihat ya supaya kita bisa mencontohi mereka dalam perkara ini ya. Paling tidak kalau kita tidak sampai ke level malu mereka ya, maka paling tidak kita berusaha untuk memiliki rasa malu. Tapi kita lihat malunya Rasulullah SAW ya. Falaqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mathalul a'la fil haya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan contoh tertinggi ya, contoh tertinggi daripada orang yang mempunyai ya sifat malu. Ya, fa fis sahihain. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyadda haya minal azra'i fi hidriha. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya adalah orang yang sangat pemalu, bahkan lebih pemalu daripada seorang ya gadis pingitan. Ya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana rasa malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, fa idza ra'a syai'an yakrahuhu, kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, kalau beliau
ya melihat sesuatu yang beliau benci, yang beliau enggak senangi, arafnahu fi wajhihi, maka kami akan melihat perubahan raut muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung kelihatan berubah, ya, raut mukanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malu. Ya, seperti misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang permasalahan haid kepada seorang wanita. Ya, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan sampai ke dalam-dalamnya, sampai si wanita tersebut mengejar mau mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malu. Lalu kemudian wanita tersebut ditarik oleh, ya, ibu kita semua, Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu kemudian dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini diantara contoh, ya, sifat, ya, atau rasa malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim, ya, dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahumallahu taala. Anna Abu Bakrin As-Siddiq qala wa huwa yakhtubun nas. Abu Bakar pada suatu ketika radhiyallahu taala anhu pernah berkata, ya, dan pada saat itu beliau sedang berkhutbah di hadapan manusia, ya, di hadapan rakyatnya pada saat itu. Beliau mengatakan, ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, ya, istahyu minallah, malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan, beliau menggambarkan, ya, sifat rasa malu beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, fa walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya inni la adhilla hina adhhabu ila al-ghaiti fil fada'i mughattiyan ra'si. Kata beliau, ketika saya hendak buang air di luar, saya tutupi kepalaku, istihyaan min Rabbi, karena malu terhadap Rabbku, karena malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau buang air, ya, itu karena beliau malu kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau tutupi, ya, beliau tutupi kepalanya. Itu saking malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan anak-anak kita sekarang. Orang-orang yang main TikTokan itu, ada yang pakai jilbab, ya. Ada yang pakai jilbab, ada yang cerita ke saya, ada yang orang asalnya dia pakai jilbab. Akan tetapi karena dia mau TikTokan, ya, wallahul musta'an, dia copot jilbabnya. Kemudian dia goyang-goyang di hadapan kamera dan disaksikan oleh banyak orang. Ya, jadi subhanallah. Ini berbeda banget. Ini laki-laki, ya, mau buang air besar, ya, namanya orang mau buang air besar kalau sudah dapat tempat yang aman. Kalau kayak kita, apalagi sekarang kan toilet terlindung gitu, ya, tertutup gitu, ada pintunya dan segala macamnya, orang nggak bisa ngelihat kita. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu beliau menutup kepalanya, ya, ketika beliau buang air besar, ya, karena malu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudtaj'an fi baiti. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bahwa pada suatu ketika, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saat itu tiba di giliran rumahnya Aisyah, ya, di hijrnya Aisyah radhiyallahu taala anha, pada saat itu beliau sandar-sandaran di dinding. Ya, beliau lagi sandaran, lagi santai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kashifan an fakhidaihi aw saqaihi. Jadi pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tersingkap kedua paha beliau yang mulia, awsaqaihi, atau kedua betisnya. Ya. Fasta'dzana Abu Bakrin fa'adzina lahu wa huwa ala tilkal hali fatahaddath. Ya, maka tiba-tiba tidak lama setelah itu datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meminta izin untuk masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak merubah posisinya. Beliau tetap sandaran dengan kedua paha, ya, atau betis yang tersingkap. Beliau tidak merubah posisinya. Lalu kemudian masuklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Setelah itu mereka ngobrol, maka pulanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian tsumma sta'adzana Umaru fa'adzina lahu wa huwa kadzalika fatahaddatsa. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, tidak lama setelah itu datanglah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan posisi Rasulullah SAW pada saat itu masih dalam kondisi sandaran, ya, masih dalam kondisi santai. Kemudian kedua pahanya tersingkap atau kedua betisnya tersingkap, ya, fatahaddatsa. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengobrol, ya, menyelesaikan hajatnya dengan Rasulullah SAW. Setelah itu, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pun pulang. Ya, thumma ista'dzana Utsman.
Ya, kemudian tidak lama setelah itu istadzana Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu meminta izin. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wasawwa thiyabahu. Perhatikan. Tadi ketika yang datang Abu Bakar dan Umar, Rasulullah masih dalam kondisi sandaran, ya. Jadi beliau tidak duduk serius, ya. Kemudian beliau tidak memperbaiki kainnya yang tersingkap. Tapi perhatikan, ketika yang datang itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau kemudian duduk, ya. Rasulullah memperbaiki posisi duduknya, kemudian menutupi kedua paha atau kedua betisnya yang tersingkap, ya. Taib wasawwa thiyabahu. Rasulullah membetulkan pakaiannya. Qala Muhammad, berkata Muhammad, salah seorang yang meriwayatkan hadis ini, wala aqulu dzalika fi yaumin wahid. Aku tidak mengatakan ini terjadi pada satu waktu, gitu kan, seperti itu kata beliau. Fadakhala fatahaddatsa. Maka kemudian Utsman pun masuk, lalu kemudian beliau pun ngobrol bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kharaja, maka tatkala Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sudah pulang keluar, qalat Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga kita lihat bagaimana kecerdasannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi beliau memperhatikan kondisinya ketika Rasulullah berbicara dengan keadaan Rasulullah ketika berbicara dengan Abu Bakar, keadaan Rasulullah ketika berbicara dengan Umar, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu majma'in. Itu Aisyah perhatikan. Ya, akhirnya Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dakhala Abu Bakrin falam tahtash ya lahu walam tubalihi. Ya Rasulullah, engkau tidak terlihat tergesa-gesa untuk menyambut ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, dan seolah-olah Anda tidak peduli. Ya, maksudnya biasa aja gitu. Abu Bakar masuk ya biasa aja, sandaran, kemudian kainnya tidak pahanya atau kedua betisnya tidak ditutupin. Ya biasa aja. Jadi seolah-olah Rasulullah SAW tidak peduli. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya tsumma dakhala Umaru falam tahtash ya lahu walam tubalihi. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Umar yang masuk, Anda juga ya seolah-olah tidak tergesa-gesa menyambut beliau, kemudian seolah-olah juga tidak peduli. Ya tsumma dakhala Utsmanu. Akan tetapi tatkala yang masuk adalah Utsman bin Affan, fajalasta wa sawwaita thiyabaka. Engkau langsung duduk serius, perbaiki duduk engkau, lalu kemudian engkau pun memperbaiki pakaianmu. Ya, faqala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala astahyi. Tidakkah aku malu min rajulin, dari seorang laki-laki, tastahyi minhul malaika, yang malaikat pun malu terhadap beliau. Jadi masya Allah, ya. Jadi sampai malaikat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, kenapa demikian? Itu karena sifat malu yang dimiliki oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tahukah kita bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, jangankan di dalam rumahnya, di dalam kamar mandi pun ketika beliau mandi, beliau tidak pernah mencopot pakaiannya. Itu saking malunya saking tingginya rasa malu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pernah berkata, ya, ketika aku telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mohon maaf, aku tidak pernah lagi menyentuh kemaluanku dengan tangan kananku. Ya, bekas membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, ala astahyi, tidakkah saya malu min rajulin, dari seorang laki-laki, tastahyi minhul malaika, yang malaikat sekali bermalaikat pun malu terhadap dia. Ya, itu karena apa? Rasa malu yang dimiliki oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, sampai ya para malaikat, kemudian Rasulullah SAW malu terhadap beliau radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian kita lihat bagaimana sifat malunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kuntu rajulan madza'a. Saya adalah rajulan madza'. Rajulan madza', laki-laki madza' itu adalah orang yang, mohon maaf ya, ini vulgar, orang yang sering mengeluarkan air madhinya. Ya, jadi sedikit-sedikit air madhinya itu keluar, madza' namanya, ya. Dari kata madhi kan, air madhi. Jadi sedikit-sedikit keluar air madhinya. Ya, fakuntu astahyi an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kana benatihi. Ya, saya, kata Ali bin Abi Thalib, itu malu bertanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena posisi putrinya. Ya, artinya karena putrinya itu adalah istri saya gitu. Ya, Fatimah radhiyallahu taala anha adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menyebabkan Ali bin Abi Thalib malu bertanya kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka beliau mengatakan, fastahyaitu fakuntu astahyi an as'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam limakani benatihi, karena kedudukan putrinya di sisiku. Artinya karena putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah istriku. Fa'amartul Miqdada, maka aku pun memerintahkan salah seorang sahabat namanya Al-Miqdad radhiyallahu taala anhu. Fasa'alahu, maka beliau pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Rasulullah bersabda, ya ghasilu dzakarahu wa yatawadda. Hendaklah dia mencuci kemaluannya, kemudian dia berwudu. Ini diantara sifat malunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Taib, kemudian kita lihat bagaimana malunya Aisyah, sifat malunya Aisyah radhiyallahu taala anha. Imam Ahmad dan Al-Hakim meriwayatkan, beliau berkata, kuntu adkhulu baiti. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, aku masuk ke dalam rumahku, ya, alladzi dufina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi. Yang mana di dalam rumah tersebut, di dalam hijrku, itu di situ dimakamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ayahku, yaitu Abu Bakar. Karena kan berdampingan kan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kuburannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Rasulullah, ya, adalah suami beliau, sedangkan Abu Bakar adalah ayahnya beliau, ya. Nah, fa'ada'u thawbi, maka kata beliau, aku pun bisa melepaskan pakaianku, ya, fa'aqulu, karena aku berkata dalam hati, innama huwa zauji wa abi, karena sesungguhnya yang dikuburkan di sini adalah zauji, adalah suamiku, yaitu Rasulullah SAW, wa abi, dan ayahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Falamma, perhatikan, padahal ini jenazah loh ya. Ini bukan orang hidup. Falamma dufina Umar ma'ahum, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dikuburkan bersama dengan keduanya, bersama dengan Rasulullah dan Abu Bakar, ya, radhiyallahu taala anhu, maka kata beliau, fa wallahi, maka demi Allah, ma dakhaltu illa wa ana masdudatun alayya thawbi, ya, aku tidak masuk rumah kecuali aku pastikan bahwa betul-betul pakaianku ini rapi, gitu loh. Ya, padahal itu kuburan kan, itu jenazah di situ dimakamkan. Tapi beliau ketika mau masuk ke rumahnya, beliau pastikan bahwa auratnya itu tidak ada yang tersingkap, tidak ada yang kelihatan. Karena kenapa? Beliau mengatakan di situ ada dikuburkan siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan Umar adalah orang lain, ya. Kalau Rasulullah adalah suami beliau, Abu Bakar adalah ayahnya beliau, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu adalah orang lain. Maka beliau tidak mau masuk ke rumahnya dalam keadaan ada auratnya yang terlihat. Ya, perhatikan dengan orang-orang kaum muslimah sekarang yang tidak malu-malu keluar, yang tidak malu-malu memamerkan foto-fotonya gitu kan, yang tidak malu-malu memposting membuat video TikTok gitu kan, kemudian ditampakkan kepada semua laki-laki. Ini jauh perbedaannya. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada saat itu sudah wafat. Ya, seharusnya tidak ngaruh karena itu privasi Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini di dalam rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Akan tetapi lihat betapa tinggi rasa malunya beliau radhiyallahu taala anha. Taib. Kemudian yang terakhir, ya, kita lihat bagaimana malunya ya secara umum ya kaum muslimah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdul Razzaq menceritakan kepada kami, akhbarana Muammar an Zuhri. Ya, Muammar mengabarkan kepada kami dari Zuhri au ghairihi, atau selain beliau, an Urwata an Aisyah qalat, dari Urwa dari Aisyah qalat, beliau berkata, ya, ja'at Fatimah bintu Utbah bin Rabi'ah, telah datang Fatimah binti Utbah bin Rabi'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubayyi'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhadha 'alaiha. Maka beliau pun berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiatnya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat yang berkenaan dengan baiatnya tersebut, ya. Allah yusyrikna billah, bahwa tidak boleh mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiatnya tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusrikna, dan tidak boleh mencuri. Wala yaznin, dan tidak boleh berzina. Ya, kemudian al-ayata, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat yang berkenaan dengan bayatnya tersebut. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, fawada'at yadaha ala ra'siha hayaan, maka dia pun itu meletakkan tangannya di atas kepalanya, itu saking malunya wanita tersebut. Ya, itu saking malunya dia letakkan kepalanya.
dia letakkan tangannya di atas kepalanya. Padahal ini di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di hadapan Rasulullah SAW, orang yang paling bersih hatinya, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, wanita ini menutup kepalanya dengan tangannya. Ya, ada wanita-wanita kita sekarang kayak gitu, yaitu tadi yang ada malah ditampakkan semua di hadapan laki-laki. Ya, wallahul musta'an. Ya, fa'ajaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mara'a minha. Maka Rasulullah pun takjub dengan apa yang disaksikan oleh Rasulullah SAW, ya, berkenaan dengan masalah wanita tersebut. Faqalat Aisyah tu, maka berkatalah Aisyah radhiyallahu taala anha kepada wanita tersebut, akirri ayyatuhal mar'ah, teguhkanlah hatimu wahai anak gadis, ya. Fa wallahi ma bay'ana illa ala hadza. Karena kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaiat kami para wanita kecuali dengan baiat ini. Ya, qalat, maka dia pun berkata, "Na'am," iya, ya. Idzan fabaya'aha bil ayah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayatnya dengan, ya, ayat-ayat. Taib. Ikhwah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Min fawaidil hadis, ya, dari faidah-faidah yang bisa atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Ya, yang pertama, idza tarakal mar'u al haya, apabila seseorang meninggalkan rasa malu, fala tanzuru minhu khairan, maka engkau tidak akan bisa melihat kebaikan padanya. Itu kalau seseorang sudah menanggalkan rasa malunya, pakaian malunya sudah dia tanggalkan, maka kita tidak akan bisa melihat kebaikan pada orang tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, al haya'u kulluhu khair. Ya, semua yang disebut sebagai malu itu, sifat malu itu kebaikan semuanya. Ya. Yang ketiga, al-haya'u aslul akhlaqil karimah. Malu itu adalah merupakan sumber atau pokok akhlak yang mulia. Yang keempat, al-haya'u min khisalil iman. Ya. Malu adalah merupakan khisal, ya, cabang-cabang atau bagian-bagian keimanan. Ya, adalah sifat-sifat keimanan. Wa husnul Islam, dan merupakan baiknya keislaman seseorang. Yang ketujuh, al-haya'u sifatun min sifatil anbiya was sahabat tabi'in. Ya. Sifat malu itu adalah merupakan sifatnya para nabi, ya. Jadi Masya Allah, ya, jadi kalau misalnya kita memiliki rasa malu, ya, maka kita pada hakikatnya memiliki salah satu sifat kenabian, kan, seperti itu. Karena malu ini adalah merupakan sifatnya para nabi. Kemudian was sahabat, sifatnya para sahabat. Kemudian wat tabi'in, kemudian sifatnya para tabi'in. Pada hakikatnya malu itu mempunyai terbagi menjadi dua, ya. Ada malu yang tabi'i, ada orang yang memang ketika dilahirkan, ya, dia memang dasarnya mempunyai rasa malu. Kemudian ada malu yang kita usahakan, kan, seperti itu. Ada orang yang kita lihat, ya, agamanya itu kurang gitu. Maksudnya dalam artian mungkin dia tidak sholat di masjid, ya, tidak pernah terlihat sholat berjamaah di masjid. Akan tetapi pergaulannya terhadap orang, Masya Allah, dia malu gitu terhadap orang, ya, malu melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar etika masyarakat, ya. Akan tetapi mungkin dia nggak pernah terlihat di masjid sholat berjamaah dan lain sebagainya. Ada malu yang memang dari sananya seperti itu, ya. Ada malu yang kita usahakan. Ada orang yang Masya Allah, ya, dia rajin ikut pengajian, dia rajin sholat berjamaah di masjid, ya. Akan tetapi, ya, dia berusaha memiliki rasa malu, ya, memiliki sifat malu dengan mendengarkan hadis-hadis, ayat-ayat yang berkenaan dengan rasa malu ini, maka dia berusaha, ya, untuk memiliki, ya, bersifat dengan sifat malu tersebut, ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum, sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara belajar, wa innamal hilmu bittahallum, sesungguhnya al-hilm, kesabaran itu didapatkan dengan apa? Dengan membiasakan diri bersabar. Sama dengan sifat malu. Ya, ketika kita kurang rasa malunya, maka kita bisa melatih diri kita, ya, untuk mendapatkan sifat malu tersebut. Kita rajin-rajin membaca hadis-hadis, rajin-rajin mendengarkan kisah-kisah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, mendengarkan kisah-kisah para tabi'in, para ulama, bagaimana sifat malunya mereka. Akhirnya dengan itu kita berharap kita bisa memiliki sifat malu. Baik. Kemudian yang ke-8, yu'addu sahibuha minal mahbubina minallahi wan nas. Ya, orang yang memiliki rasa malu maka dia pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia pasti dicintai oleh manusia.
Kemudian yang terakhir, wa fihi anna min akhlaqil karimah allati kana 'alaiha ahlul jahiliyah ma huwa min mirathin nubuwah al-awwal. Bahwa sifat-sifat mulia yang ada pada orang-orang jahiliyah itu adalah warisan para nabi terdahulu. Ya, contohnya misalnya orang-orang jahiliyah ya, itu mereka mempunyai ada sifat-sifat mulianya. Seperti contohnya misalnya dermawan. Ya, itu orang-orang jahiliyah begitu-begitu tapi Masya Allah mereka dermawan. Ya, kemudian diantara sifat dermawan mereka adalah pemberani orang-orang jahiliyah tersebut. Ya, nah sifat-sifat yang mulia ini mereka dapatkan diwariskan oleh para nabi-nabi terdahulu. Makanya mereka memiliki sifat-sifat yang mulia ini. Termasuk diantaranya sifat-sifat malu ini. Wallahu taala a'lam bisawab. Mungkin ada waktu sekitar 5 menit, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Wallahu taala a'lam bisawab. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Yang salah dan yang kurang itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, silakan. Agak kencang ya suaranya. Agar supaya bisa dikencengi lagi Kak, suaranya Ana nggak dengar. Afwan. Sini depan. Fadal. Naam. Fadal, barakallahu fiik. Ya intinya sebagai anak muda supaya bisa memiliki sifat malu gitu. Taib. Terus kiatnya. Jati dirinya pemalunya. Ya dua-duanya. Ya taib. Barakallahu fiikum. Yang pertama tentu ya ini sering saya katakan ya, bahwa ketika kita hendak melakukan sesuatu ya, ini kan malu, ini kan perkara besar. Tidak semua orang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa malu, sifat malu. Maka yang kita lakukan karena ini adalah perkara yang besar, maka tentu yang kita harus lakukan adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sering contohkan bahwa jangankan contoh misalnya ini memiliki sifat malu, rasa malu. Hatta kita menunjuk begini saja, ya. Kita menunjuk seperti ini saja, kita tidak akan bisa tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita memejamkan, membuka mata kita, itu tidak bisa kita lakukan tanpa taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal-hal yang seremeh ini kita lihat, sederhana ini saja, kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana lagi ketika kita hendak menemukan jati diri kita sebagai seorang anak muda, ya, dan memiliki sifat malu. Maka tentu kita harus lebih berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ya, jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik agar kita bisa memiliki rasa malu. Orang-orang yang kita lihat mungkin yang kita ketahui rajin sholat malam gitu kan. Ya, kemudian orang-orang yang rajin berpuasa Senin, Kamis, Ayyamul Bid, rajin puasa sunnah. Ya, kemudian orang-orang yang rajin bersedekah, yang dengan gampangnya dia bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba tanya mereka. Ya, coba tanya mereka. Maka mereka pasti menjawab bahwa ini saya bisa lakukan karena saya biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan taufik melakukan amalan-amalan ini. Ya, kita tahu kan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang manusia yang dibukakan semua pintu-pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau antum tahu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu bebas memasuki semua pintu surga yang ada. Jadi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu nanti tinggal milih mau masuk dari pintu sholat bisa, dari pintu sedekah bisa, dari pintu jihad bisa, dari pintu ar-rayyan bisa, dari pintu zikir, ilmu dan seterusnya bisa semuanya.
Ya, karena kenapa? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu layasirun liman yassarahullah. Sesungguhnya semua itu, kebaikan-kebaikan itu akan gampang, akan mudah kita lakukan kalau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Caranya gimana? Ya berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikan hati kita ini. Ya. Tidak ada yang susah bagi kita. Ya. Kita mungkin lihat orang kok dengan gampangnya bangun jam 2 gitu ya. Salat malam gitu. Ya, seperti misalnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau, mungkin saya pernah ceritakan di sini. Beliau kalau salat malam, ya, salat malam itu cuma 1 rakaat. Wah, lebih hebat ana dong. Ana 20 rakaat gitu kan. Cuma 1 rakaat. Tapi 1 rakaatnya itu dimulai dari surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah apa? An-Nas. Jadi bukan waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas ya. Anak TK juga bisa. Ini dari Al-Fatihah masuk surah Al-Baqarah, ya, kemudian masuk surah apa? Ali Imran, kemudian masuk surah dan seterusnya sampai An-Nas. Berarti 1 malam 1 rakaat khatam 1 Quran. Ya, demikian pula misalnya dengan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Beliau juga seperti itu. Ya, beliau juga banyak sholat malam 1 rakaat tamat 1 Quran. Ya, bahkan beliau rahimahullahu taala Imam Abu Hanifah ketika beliau sholat isya, wudu sholat isyanya itu awet sampai subuh. Artinya apa? Artinya apa? Tidak tidur. Nggak tidur, kalau tidur wudu lagi kan gitu. Ya subhanallah, kok bisa gitu loh. Kenapa kira-kira? Fa innahu layasirun liman yassarahullah. Karena itu mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dengan gampangnya bersedekah. Antum pernah enggak saya cerita di sini? Ada masjid di Pekanbaru namanya Masjid Abu Darda. Itu proyeknya itu puluhan miliar. Puluhan miliar, bukan 1 miliar 2 miliar, puluhan miliar. Tahukah kita bahwa ternyata masjid itu dibangun hanya 1 orang. Ya, dan ketika masjid itu dibangun misalnya kemudian kita datang, Pak, mohon maaf saya punya duit 100 juta, boleh nggak ikutan? Oh, mohon maaf duit saya masih cukup, saya belum terima sumbangan. Subhanallah. Ya, dan ketika sekarang nih kita masuk, ya, jangan celanga-celinguk nyari kotak amal, nggak ada kotak amal. Ya, yang masjid itu mungkin puluhan juta, biaya operasionalnya setiap bulan itu ditanggung oleh 1 orang yang bangun. Kok bisa gitu loh? Orang itu, ya, hafizahullah taala, semoga Allah memberkahi hartanya, keluarganya, dan diri beliau. Ya, biasa mengumrahkan orang, bukan cuma puluhan, bahkan mungkin ratusan orang yang sudah diumrahkan. Kok bisa? Ya, karena mereka diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau apa kita? Mau menjadi seorang pemuda yang soleh, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan pemuda yang soleh. Kita mau rajin bangun malam misalnya, puasa pada siang harinya, atau rajin bersedekah, gampang bersedekah, berinfak dan sebagainya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau pernah mengatakan, ya, salah da'awat. Ada 3 doa la tansauhum fis sujud. Jangan kalian lupakan dalam sujud. Yang pertama, minta apa? Husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ini yang pertama. Jadi dalam sujud kita, ya, di dalam sujud kita terutama di salat-salat sunnah ya. Karena kalau salat wajib itu harus mengikuti imam. Kalau imamnya cepat otomatis kita juga ikut imam. Makanya di sini harus perbanyak salat sunnah. Yang pertama, ya, kata beliau rahimahullahu taala, ya Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Minta husnul khatimah. Kemudian yang kedua minta Allahumma, ya inni as'aluka taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, aku memohon kepadamu taubatan nasuha sebelum saya meninggal dunia. Yang ketiga, ya Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu. Ini yang pertama. Kiat yang pertama adalah berdoa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kiat yang kedua adalah membersamai orang-orang komunitas yang orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mencintai kebaikan. Jangan bergaul, jangan bergabung dengan komunitas orang-orang yang kerjanya mengikuti syubhat, ya. Jadi kerjanya mengikuti syahwat, ya. Jadi apa yang dibicarakan syubhat, apa yang dibicarakan syahwat. Jangan bergaul, jangan larut bersama dengan orang-orang yang seperti ini. Ya, karena kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang itu ikut kepada agama temannya. Kalau kata pepatah orang Arab, as-sahibu sahib. Sahabat itu menggeret, menarik. Ya, bisa dipastikan
ya besar kemungkinan, bukan bisa dipastikan, besar kemungkinan ketika teman kita adalah orang-orang yang soleh, komunitas yang kita bersamai adalah komunitas orang-orang soleh, maka besar kemungkinan kita akan ikut menjadi orang-orang yang soleh. Ya, akan tetapi kalau yang kita ikuti itu adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek, ya akhlaknya tidak bagus, tidak punya rasa malu, maka besar kemungkinan kita juga akan hilang rasa malunya. Perhatikan orang-orang yang misalnya yang suka, yang ngefans terhadap artis Hollywood, Bollywood, kemudian artis Korea gitu kan dan segala macamnya. Perhatikan, itu pasti rasa malunya hilang. Ya, itu bisa dipastikan seperti itu. Karena kenapa? Dia mengikuti, melihat orang-orang yang tidak ada rasa malunya. Akhirnya lama-lama pelanggaran yang dia lihat di depan matanya yang dilakukan oleh fansnya, ya, maka akan terkikis dalam dirinya. Akhirnya lama-lama dia anggap itu biasa. Bahkan hatinya pun tidak mengingkari. Bahkan boleh jadi suatu ketika kalau yang tadinya dia pakai, mohon maaf, dia pakai kerudung, pakai jilbab, boleh jadi nanti akan dilepas kerudungnya tersebut. Saya banyak cerita anak-anak yang dulunya remaja putri yang dulunya belajar di pondok, ya hijabnya rapi, begitu keluar dari pondok, wallahul musta'an, dilepas jilbabnya. Ya, bahkan lebih parah daripada orang-orang yang tidak pernah pakai jilbab. Ya, jadi ini bahaya, ini mempengaruhi sekali teman-teman, ya. Maka bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang cinta ilmu, orang-orang yang cinta akhirat. Ya, bertemanlah dengan mereka. Maka insya Allah ini diantara kiat, ya, agar supaya kita bisa menemukan jati diri kita sebagai anak muda, ya, dan juga memiliki rasa malu. Allah Taala a'lam bishawab. Mungkin ini saja ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini, ya. Mohon maaf ya kalau ada yang salah, ada yang keliru. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.